Sejumlah kasus suami yang dengan sadis membunuh istrinya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pernah saling mencinta, mengapa si pemimpin keluarga tega membunuh sang belahan jiwa? Benarkah himpitan ekonomi yang membuat sesak bisa membuat depresi berat? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Dalam 4 hari terakhir, kasus suami membunuh istri marak terjadi. Beberapa kasus diantaranya hanya dilatar belakangi masalah sepele. Apa yang bisa melatar belakangi suami tega menghabisi nyawa sang istri sampai kasusnya sebanyak ini? Kita diskusi, bahas ini. Karena sakit hati, Pak. Sakit hati gimana tuh, Bang? Saya pulang kerja, dia tak pernah masak, nggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang aku bukan babu katanya. Nah, kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Masalahnya sepele, tidak dilayani istri. Seorang suami di Karimun, Kepulauan Riau tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku juga menuduh istrinya selingkuh. Dengan gelap mata, pelaku menggunakan sikat gigi yang dimodifikasi seperti senjata tajam untuk menghabisi nyawa istrinya hingga tewas. Usai membunuh istri, pelaku memilih kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa si pelaku sudah kurang lebih sebulan sering bertengkar dengan istri dengan alasan si pelaku menduga si istri berselingkuh. Kemudian dari hasil keterangan pelaku juga tadi sekilas bahwa dia selama sebulan ini sudah tidak dilayani lagi sebagai suami. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah sehingga akhirnya membuat si pelaku sakit hati dan berencana untuk membunuh si korban. Itu baru satu kasus. Di Minahasa Selatan, seorang suami tiba-tiba membunuh istrinya yang sedang tidur. Setelah membunuh istrinya, pelaku juga melukai ayah mertuanya dengan senjata tajam. Pelaku mengaku membunuh istri dalam keadaan sadar. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku mendengar suara bisikan sebelum membunuh istrinya. Pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Yang tak kalah bikin heboh, kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku membawa potongan tubuh istrinya ke tetangga. Istri pelaku ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh korban termutilasi menjadi beberapa bagian dan tergeletak di pinggir jalanan. Motif kasus mutilasi ini masih didalami polisi. Kini pelaku tengah diobservasi di rumah sakit jiwa. Ya, dibawanya sana kemari terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang ini beli daging ganti, ini beli daging ganti gitu. Menurut psikolog, kondisi jiwa pelaku termutilasi tengah terganggu. Kalau kita membahas misalnya kasus mutilasi, ya kasus mutilasi itu sendiri kan saya yakin sekali, tentu saja ini tetap butuh pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut ya. Tapi saya yakin ada kondisi kejiwaan yang sangat terganggu yang mengakibatkan si pria ini melakukan tindakan se ekstrim itu, ya. Nah, apakah kemudian dia depresi? Tidak bisa dikatakan demikian juga. Kenapa? Pertama, tidak semua orang depresi mampu melakukan hal tersebut. Depresi dengan penyerta gangguan psikotik, halusinasi, kemudian juga ada eksplosifnya, itu mungkin saja, tapi nggak semua seperti itu. Ada banyak kasus pembunuhan suami ke istri. Psikolog menyatakan kesiapan mental diperlukan untuk pasangan yang ingin merencanakan pernikahan. Nah, persoalannya adalah seringkali pasangan yang menikah itu satu, tidak siap mental, tidak siap untuk menikah, punya masalah kesehatan jiwa, punya masalah psikologis yang dibawa dari masa lalu, mungkin ada masalah pola asuh, mungkin ada masalah trauma di masa lalu ya, sehingga akhirnya dalam membina hubungan rumah tangga ternyata punya masalah dengan suaminya. Ada ego, ada kekerasan, ada tuntutan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu harus dijaga, dipastikan bahwa agar setiap individu yang melangkah ke dalam mahligai perkawinan tentu adalah orang yang siap. Bahwa ketika orang menikah,
itu 80% tuh hanya karena waktunya sudah menikah, usianya, atau tuntutan keluarga, atau memang sudah saatnya, atau ya udahlah mau ngapain lagi nih, perekonomian kerjaan sudah mapan, sekarang waktunya menikah. Jadi yang menikah itu hanya sekedar kayak ya udah gitu. Memang fase berikutnya setelah lulus kuliah bekerja ya sekarang adalah menikah. Sehingga seringkali tidak ada orang juga menyangka bahwa yang namanya menikah ya udah asal menikah. Yang penting resepsi besar, yang penting orang tua menyetujui, yang penting kita merasa nih saat ini kita saling sayang. Padahal sebenarnya kalau pernah dengar mungkin ada yang namanya premarital check up untuk fisik, sebenarnya ada loh premarital check up untuk psikologis. Bukan untuk mencari, ini bukan kayak tes-tes jodoh di online ya. Ternyata setelah tes aku nggak cocok sama kamu, jadi kita putus, nggak gitu. Premarital psikologis check up itu lebih mencari bagaimana dua karakter yang berbeda itu bisa kompatibel hidup bersama. Perselisihan dan kesalahpahaman merupakan hal yang biasa terjadi di dalam keluarga. Tapi penting bagi pasangan suami dan istri untuk menahan diri dan emosi. Kami kembali ingatkan Anda, jika membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan pidana dan bisa dihukum maksimal penjara seumur hidup. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.